Anda minta rahmat dari Allah, tapi meminta dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Kenapa disebut dengan Ramadan? Superlatif, karena banyak rahmat diturunkan saat Ramadan. Kalau hujan itu baik tidak? Baik. Tahan, baik-baik. Tahan sebentar, tahan. Jika tempat Anda turun hujan, kemudian dengan hujan itu kotoran bersih, disapu, hujannya bagus tidak? Baik tidak? Baik. Jika di tempat Anda turun hujan, tiba-tiba hujannya menghadirkan banjir, banjirnya masuk ke rumah Anda, membawa kotoran-kotoran. Baik, hujannya baik tidak? Baik. Alhamdulillah. Banjirnya baik tidak? Tidak. Hujannya baik? Baik. Hujan berasal dari mana? Langit. Baik. Hujannya bagus? Bagus. Banjirnya bagus? Tidak. Banjir berasal dari mana? Hujan. Air. Baik. Tahan sebentar. Anda mesti bedakan antara banjir dengan hujan. Itu berbeda. Karena hujan saat diturunkan, itu tidak pernah disebut dalam Quran kecuali dalam bentuk rahmat. Ghaithun. Sesuatu yang menghadirkan manfaat. Quran surah 31 ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Hanya Allah yang maha tahu tentang waktu terjadinya kiamat dan bagaimana Allah menurunkan hujan. Ada yang mengartikan mengatur cuaca, ada yang mengartikan menurunkan hujan. Dan bahasanya bukan menggunakan yunzil. Kalau yunzil itu rata. Yunzil, rata semua. Jika Allah katakan wa yunzilul ghaith, maka ketika hujan di bumi turun, semua hujan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Maroko sampai Merauke, dari Eropa sampai dengan ke Amerika, semua hujan. Dan kalau di sini deras, semua deras. Tapi kalau pakai yunazzil, itu tadarruj, munajjaman. Ada tahapan-tahapan dan kadarnya diatur sesuai dengan kebutuhannya. Kok bisa pakaian hujan, hujannya gerimis, galaksi hujan deras. Nyampe ke villa dikit, gak hujan. Masya Allah, saya pernah di Tripoli itu, satu tempat Pak, cuman selapang sejalan ke depan begini, yang satu hujan, satu enggak. Ada sebagian teman berkata, Masya Allah, hujan ya? Hujan, dia enggak hujan tuh sebelah situ. Ya, begitu selesai bilang, hujan ya, tiba-tiba hujannya datang ke tempat dia. Yunazzil. Jadi ketika Allah turunkan hujan, kalimatnya menggunakan ghaith, ghaithun, ghain, ya, fa, ghaithun. Tidak disebut kata ghaith kecuali sesuatu yang menurunkan keberkahan. Sesuatu yang menurunkan manfaat. Kalau Anda ingin minta keberkahan, minta manfaat, maka tambah ista di depannya. Ghafara, ampunan. Minta ampun, istaghfara. Minta berkah, minta manfaat, istaghatha. Sifatnya disebut dengan istighatha. Ada yang berdoa, ada yang ibadah, ada yang mengerjakan dengan sedekah, macam-macam. Dengan sedekah berharap ada manfaat. Dengan berdoa minta manfaat dan sebagainya. Jadi kalau melakukan istighatha, maka caranya pun diatur. Seperti apa yang tidak bertentangan dengan rahmat. Anda minta rahmat dari Allah, tapi meminta dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Bagaimana rahmat itu bisa turun? Maka dari itu ketika Anda katakan istighatha itu tandanya minta manfaat, minta kebaikan. Perhatikan, Ramadan disebut dengan ramdu, hujan yang turun. Hujan disebut dengan ghaith, rahmat yang diturunkan. Maka ulama yang ketiga mengatakan, kenapa disebut dengan Ramadan? Superlatif, Ramadan. Karena banyak rahmat diturunkan saat Ramadan. Seperti hujan dengan curah yang turun, saat Ramadan curahan rahmat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan ini enggak diampuni dosanya, bukan saya yang katakan, malaikat langsung yang sampaikan. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi akan naik ke atas mimbarnya dari tiga tahapan itu, 1, 2, 3. Sebelum naik ke atas mimbarnya, maka setiap bagian jejak yang pertama turun kalimat dari malaikat Jibril. Lihat kalimat pertamanya, bu'dan. Di riwayat lain, raghima'an farajulin. Liman adraka Ramadhan wa lam yughfar lahu. Akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala orang yang sudah mendapatkan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosa.